Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita membahas satu tema yaitu jagalah kesehatan. Jaga kesehatan. Nah, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, sesungguhnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, baik pusat ataupun di daerah-daerah di berbagai provinsi dan kabupaten kota untuk menangkal virus yang sangat mewabah ini yaitu virus corona atau COVID-19 adalah upaya-upaya cerdas yang sebenarnya sudah dilakukan dahulu oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Dahulu Umar bin Khattab ya, itu pernah membawa banyak pasukan ke sebuah daerah di Syam untuk menaklukkan negeri Syam, yaitu sebuah daerah yang bernama Amwas. Pada saat mereka akan memasuki negeri Amwas itu, ada satu informasi yang sampai kepada Umar bin Khattab yang menjelaskan bahwasanya di Amwas, di negeri itu sedang terkena penyakit ta'un. Lalu Umar bin Khattab ya, mengumpulkan berbagai ahli pada saat itu dari kalangan Muhajirin dan Ansar untuk bermusyawarah apa tindakan yang harus dilakukan, apakah tetap masuk ke negeri Amwas yang sedang terkena wabah itu ataukah kita tidak jadi masuk. Maka dalam hal ini ada dua orang sahabat Nabi SAW yang termasuk tokoh agama, yaitu Mu'adz bin Jabal yang sangat kita populer namanya, sering disampaikan dalam berbagai kesempatan ya. Siapa tokoh Mu'adz bin Jabal, seorang ulama di zaman sahabat Nabi SAW. Kemudian salah seorang panglima perang sangat terkenal yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu dua orang sahabat Nabi ini berpandangan bahwa kita tetap jalan, kita tetap memasuki negeri Amwas itu. Kalaupun meninggal kita di sana, kata dua orang ini. Lalu Umar bin Khattab ya, menyatakan bahwasanya, wahai Umar, ketika Umar tidak senang untuk memasuki negeri itu, lalu Umar mengatakan, dua orang sahabat Nabi ini mengatakan kepada Umar bin Khattab, afiraran min qadrillah ya Umar, wahai Umar, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Kalau memang kita akan meninggal di sana, itu takdir Allah, kata mereka berdua. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kita lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Lalu Umar menjelaskan, apabila misalnya, lalu Umar memberikan satu tamsilan, satu gambaran, apabila misalnya kita mengembalakan seekor kambing, ya, lalu kita tahu bahwasanya ada dua lembah yang bisa kita gunakan untuk tempat pemeliharaan kambing itu. Satu lembah tandus, tidak ada tanam-tanaman, satu lembah lagi bertanam tanaman. Nah, kita mau bawa kemana kambing ini? Apakah kita bawa ke lembah yang tandus, yang tidak ada tanam-tanaman pun, tidak ada makanan yang kita bisa berikan untuk kambing ini? Ataukah kita bawa kambing ini ke sebuah lembah yang banyak tanam-tanaman? Jadi, para pemirsa yang Allah muliakan, Umar bin Khattab menjelaskan bahwa kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Nah, kalau kita memasuki negeri Amwas, maka kita sudah pasti akan terkena wabah itu. Maka Umar bin Khattab dan pasukannya ya berusaha tidak memasuki negeri Amwas. Meskipun kemudian dua orang sahabat Nabi ini tetap ya, meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk bisa memasuki negeri Amwas itu. Dan Umar mengizinkan. Akhirnya dua orang sahabat ini memang meninggal dunia. Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal ini meninggal di Amwas karena terkena penyakit ta'un. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, inilah makanya ada sinergitas ya antara ulama dan umara ya. Kita lihat saat ini untuk menangkal wabah corona ini bahwa saran-saran yang disampaikan oleh ahli kesehatan itu betul-betul dipatuhi oleh berbagai pihak, termasuk dari tokoh-tokoh agama di berbagai daerah di Indonesia, termasuk misalnya di DKI Jakarta yang sangat progresif sekali untuk menangkal virus corona ini. Gubernur Anies itu sangat progresif di dalam menangkal virus corona ini. Dan banyak-banyak daerah yang lain juga, termasuk tadi kita dengarkan Gubernur Aceh juga memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar bersabarlah di rumah ya. Kemudian kalaupun ada interaksi dengan masyarakat jangan begitu berdekatan ya kan, sekurangnya 1 meter dan seterusnya. Ini upaya-upaya supaya kita berada dalam takdir yang baik sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab tadi. Nah, para pemirsa CFTV yang Allah muliakan,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik." Kemudian wa faragaka qabla syaghlik, wa hayataka qabla mautik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Yaitu sehatmu, yaitu yang pertama Nabi sebutkan, yaitu mudamu sebelum tuamu. Kemudian sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, sebelum miskinmu. Kemudian sibukmu sebelum kamu banyak waktu luangmu sebelum sibukmu, dan terakhir adalah hidupmu sebelum matimu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita supaya kita manfaatkanlah momentum-momentum yang ada dengan maksimal. Ya, kalau misalnya kita berada di saat normal, ya, maka sudah pasti kita akan berperilaku seperti perilaku kita dalam keadaan normal. Ya, kita berhubungan dengan siapapun, kita berupaya supaya bisa berdekatan dengan orang itu, kemudian berjabat tangan dengan dia. Ya, tapi dalam kondisi yang tidak normal seperti saat ini, ya, yang terjadi di berbagai negara di dunia termasuk di negara kita Indonesia ini, maka dalam kondisi tidak normal ini harusnya kita bersikap berbeda. Jangan bersikap sama seperti kondisi normal gitu. Makanya dalam hal ini ada satu kitab yang sangat bagus, ini ditulis oleh seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab yang bernama Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan bagaimana, ya, keadaan negeri-negeri yang pernah terjadinya penyakit ta'un. Penyakit-penyakit yang penyebarannya sangat cepat. Ya. Itu di antara yang beliau sebutkan di sana, di kitab beliau itu, di kitab Badlul Ma'un fi Fadl Ta'un. Beliau menjelaskan bahwa di negeri tempat beliau sendiri, yaitu di Mesir, di zaman hidupnya penulis kitab ini itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernah juga terjadi ta'un, penyakit mewabah seperti corona ini. Lalu ternyata masyarakat di negeri Mesir saat itu tidak mematuhi anjuran supaya tidak berkumpul di keramaian. Padahal sudah ada saran-saran, masukan-masukan dari berbagai tokoh pada saat itu supaya tidak berkumpul di keramaian. Tapi ternyata masih banyak yang berkumpul di keramaian. Bahkan penyakit ta'un yang menimpa Mesir di zaman itu, di zaman hidupnya penulis kitab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kondisi ta'unnya sangat-sangat luar biasa. Pertama, orang yang meninggal karena penyakit ta'un itu hanya 40 orang, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 40 orang saja. Lalu masyarakat karena tidak mematuhi saran-saran dari ahli kesehatan di zaman itu, dari ahli-ahli agama di zaman itu yang memang mengerti bagaimana cara menghadapi ketika terjadi penyakit yang mewabah, ya, maka masih ada masyarakat yang mengumpulkan masyarakat lain supaya doa bersama. Akhirnya setelah doa bersama itu, wabah di negeri Mesir itu satu hari 4.000 orang terkena wabah itu. Satu hari 4.000 orang terkena wabah itu. Kenapa? Karena tidak mematuhi tadi, ya, anjuran, himbauan dari tokoh-tokoh agama dan juga ahli-ahli kesehatan di zaman itu. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri, ya, penulis kitab ini, beliau bertawakal di rumah. Ya, beliau tidak terlalu banyak aktivitas lagi di luar, ya, ketika beliau sudah tahu bahwa di negeri beliau ini sudah terjadi penyakit ta'un, ya, penyakit yang mirip seperti corona ini, ya, yang mewabah, yang penyebarannya begitu cepat, ya, maka beliau tidak lagi banyak aktivitas di luar rumah. Beliau sudah berusaha untuk mengisolasi diri di rumah. Meskipun beliau tidak sakit, tapi supaya penyakit itu tidak terkena pada diri beliau. Ya, tidak terkena pada diri anak beliau, pada istri beliau, pada yang lainnya juga, ya. Itu yang luar biasa para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi ulama-ulama kita di zaman dahulu itu sudah mencontohkan kepada kita supaya kita bisa jaga kesehatan kita dengan cara-cara yang sudah dianjurkan dalam agama ini. Kalau kondisi normal seperti apa, dalam kondisi yang tidak normal seperti apa.
Nah, sungguhnya agama kita ya, dalam segala kondisi itu mengajak kita supaya menjaga kesehatan. Ya. Bagaimana kalau kita bersin? Bagaimana adab kita bersin? Itu diatur dalam agama. Ya, bahwa ketika kita bersin kita menutup tangan. Ya, mulut kita dengan tangan kita. Dan pada saat bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Karena baksil-baksil atau bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita itu keluar. Lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka orang yang mendengarkan bersin kita ini kemudian menjawab yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu, Allah menyayangimu. Ya. Kemudian yang bersin ini menyebutkan yahdikumullah. Ya, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu. Lalu dibalas lagi wa yuslih ba'dakum. Nah, jadi luar biasa ajaran Islam ini. Jadi kita saling mendoakan antara satu sama lain ya. Bahkan supaya orang lain itu tidak terkena dengan virus yang kita keluarkan karena bersin kita itu, maka Nabi mengajarkan kita supaya kita menutup tangan saat menutup mulut kita pada saat kita bersin. Nah, tentu saja dalam kondisi normal ya, ini tidak bermasalah kalau berdekatan ya. Tapi kalau tidak normal ya tentu kita harus persiapkan diri sesuai dengan kondisi tidak normal itu. Ya, jangan sampai kemudian kita batat ya, seperti yang pernah terjadi di zaman Ibnu Hajar sendiri tadi ya, di zaman penulis kitab yang sangat terkenal tadi, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Badlul Ma'un fi Fadlil Ta'un ya. Bagaimana penduduk yang pada zaman itu, pada zaman beliau masih terkena 40 orang pada awal-awal penyebaran penyakit ta'un itu, ternyata kemudian bertambah sangat signifikan sekali sampai 4.000 orang terkena wabah itu per hari. Masya Allah. Itu kenapa? Karena melanggar larangan yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin pada zaman itu, supaya tidak berkumpul di keramaian. Nah, maka para masyarakat Allah muliakan, kita lihat berbagai negara di dunia saat ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang berbeda-beda ya di negara-negara itu. Nah, tapi kebijakan-kebijakan itu di dalam analisa mereka itu dapat menekan penyebaran virus itu yang begitu cepat ya. Di Cina agak berbeda misalnya dengan yang di Korea Selatan, kemudian agak berbeda dengan yang ada di Italia ya, kemudian di Jepang ya, di Singapura, di Malaysia ya, memang secara umum mirip-mirip lockdown gitu ya, mirip-mirip secara umum, memang agak mirip-mirip. Nah, Malaysia belakangan ini ya, beberapa hari yang lalu ya, Malaysia 18 Maret 2020 itu sudah melakukan kebijakan lockdown ya. Lockdown itu artinya menutup akses keluar masuk dari Malaysia dan ke Malaysia. Itu ditutup, bandara-bandaranya itu ditutup, bandara udara ya. Jadi tidak ada lagi penerbangan apapun dari luar ke Malaysia. Jadi Malaysia sudah ditutup dari wisatawan-wisatawan asing. Lalu kemudian pemerintah Malaysia juga menutup keramaian. Ya, jadi acara-acara misalnya konser-konser musik itu tidak dilarang oleh pemerintah Malaysia, sudah dilarang oleh pemerintah Malaysia. Kemudian acara-acara olahraga yang menghadirkan banyak orang, misalnya sepak bola, ya, itu sudah dilarang di Malaysia. Termasuk misalnya yang dilarang adalah acara-acara keagamaan, ya, zikir bersama, doa bersama, itu sudah dilarang Malaysia. Ya, bahkan yang lebih tinggi lagi misalnya juga melarang aktivitas-aktivitas di masjid ya, di rumah-rumah ibadah ya. Jadi menutup sekolah, menutup rumah-rumah ibadah. Nah, jadi para muslimin yang Allah muliakan, kalau di Malaysia itu sudah tidak lagi dilaksanakan salat Jumat ya, Jumat yang lalu ya. Sekarang hari Minggu, hari Ahad, 2 hari yang lalu, hari Jumat, di Malaysia sudah mulai tidak mengerjakan sholat Jumat lagi ya, di saat-saat corona ini ya. Jadi untuk sementara kegiatan sholat Jumatnya dihentikan ya, sampai pada waktu 2 minggu ya, 2 minggu setelah diberikan keputusan itu. Di daerah sebagian di Indonesia ini juga sudah diberlakukan hal itu, misalnya di DKI Jakarta ya. Di DKI Jakarta pada Jumat yang lalu, Jumat kemarin itu, sudah tidak ada lagi aktivitas salat Jumat di masjid ya. Bahkan Masjid Istiqlal sudah disterilkan, tidak ada lagi orang yang mengerjakan Jumat ya. Yang dibolehkan hanya mengerjakan salat zuhur sebagai pengganti salat Jumat. Jadi para mustajifin Allah muliakan, sesungguhnya
apa yang sudah diberikan panduan oleh pemerintah kita, apakah pusat atau daerah, ya, itu benar-benar harus kita patuhi supaya masyarakat kita ini bisa terbebas dari penyakit yang meresahkan kita ini, yang sangat mencemaskan kita ini, yaitu penyakit COVID-19 ya, atau coronavirus. Nah, jadi pemirsa TV Allah muliakan, kita Muslim, ya, orang yang rasional, ya. Orang Muslim ini adalah orang yang rasional, yang kemudian dia tidak karena keinginan semangat beribadahnya yang begitu tinggi lalu dia melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama berdasarkan penjelasan para ulama. Demikian para pemirsa TV, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.